Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kezua dari NPM 1601110230084. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis gigi campuran Muyers. Di sini, saya akan menjelaskan tentang definisi dari analisis gigi campuran. Analisis gigi campuran adalah proses evaluasi yang dilakukan dalam ortodonti untuk memperkirakan ukuran dan posisi gigi permanen yang belum tumbuh berdasarkan gigi-gigi susu yang ada dan informasi usia gigi. Analisis ini bertujuan untuk membantu dalam perencanaan perawatan ortodonti dan memastikan bahwa ruang yang cukup tersedia bagi gigi-gigi permanen yang akan tumbuh. Analisis gigi campuran melibatkan pengukuran dan perhitungan lebar gigi seri mandibula pada saat gigi permanen pertama kali muncul di mulut. Dengan menggunakan data tersebut, analisis gigi campuran dapat memperkirakan lebar gigi permanen yang akan tumbuh di posisi tersebut. Informasi ini kemudian digunakan untuk mengevaluasi ruang yang tersedia dan memutuskan apakah perawatan ortodonti diperlukan untuk memperbaiki maloklusi atau kekurangan gigi. Jadi untuk yang pertama itu ada prosedur mandibular arch. Nah, jadi prosedur yang pertama itu ada measure, yang kedua itu ada determine, yang ketiga itu ada compute, yang keempat ada predict, yang kelima ada hitung jumlah ruang tersisa. Jadi yang pertama itu ada measure. Nah, untuk prosedur measure itu menggunakan alat pengukur gigi yang disebut dengan Bowley gauge yang runcing. Lalu, ukuran lebar mesiodistal terbesar dari masing-masing 4 gigi incisal mandibula. Selanjutnya, catat nilai ini pada formulir Mixed Dentition Analysis. Lalu di sini adalah tabel dari Mixed Dentition Analysis, di mana kita akan menulis hasil dari pengukuran Bouliage di dalam tabel-tabel ini. Seperti contohnya, kita mengukur lebar dari incisor, lalu lebar dari cuspid dan bicuspid. Lalu untuk step yang kedua itu ada determine. Determine itu untuk menentukan seberapa besar ruang yang diperlukan untuk jajaran incisor. Setting alat ukur Bowley gauge ke posisi yang sama dengan jumlah lebar gigi incisivus sentral kiri dan incisivus lateral kiri. Tempatkan satu titik alat gauge di middle line puncak alveolar di antara central incisor dan biarkan titik lainnya berada di sepanjang garis lengkung gigi di sisi kiri. Tandai di gipsum atau gigi tempat di mana permukaan distal gigi incisivus lateral akan berada setelah diselaraskan. Ulangi proses ini untuk bagian gigi kanan. Jika evaluasi cephalometry menunjukkan incisivus mandibula terlalu labial, ujung pengukur Bowley gauge ditempatkan di garis tengah, tetapi digerakkan secara lingual dalam jumlah yang cukup untuk mensimulasikan tegaknya gigi incisivus seperti yang ditunjukkan oleh cephalometry. Lalu untuk langkah yang ketiga itu ada compute. Nah, jadi untuk melakukan metode compute ini, hitung jumlah ruangan yang tersedia setelah pelurusan atau bisa disebut dengan alignment gigi incisors. Ukur jarak dari titik yang ditandai pada garis lengkung ke permukaan mesial gigi M1 permanen atau molar 1 permanen. Jarak yang diukur sama dengan ruang yang tersedia untuk gigi caninus dan 2 gigi premolar, serta untuk penyesuaian molar yang diperlukan setelah gigi incisor disejajarkan atau align. Lalu catat data untuk kedua sisi pada formulir Mixed Dentition Analysis. Lalu untuk step yang keempat itu ada predict. Jadi prediksi gabungan lebar dari cuspid, bicuspid pertama dan bicuspid kedua dilakukan menggunakan tabel probabilitas. Nah, jadi predik ini dibagi dua jenis, yaitu long method dan short method. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang long method. Nah, jadi untuk long method ini prediksi 50% sering digunakan oleh klinisi atau dokter yang berpengalaman. Lalu prediksi 75% untuk orang yang tidak terlalu berpengalaman atau tidak menggunakan cephalometry dan alat presisi. Kolom bagian kiri dari tabel mandibula terdapat nilai yang berhubungan dengan jumlah lebar dari keempat incisors. Kolom bagian kanan terdapat rows yang menunjukkan range dari ukuran cuspid dan bicuspid untuk ukuran incisors yang ditunjuk. Nah, contohnya gigi mal incisif, lebar gabungan 22,0 mm. Penjumlahan lebar cuspid mandibula dan lebar bicuspid berkisar antara 22,6 mm pada tingkat kepercayaan 90% hingga 18,7 mm pada tingkat 5%.
Semua orang yang gigi seri bawahnya berukuran 22,0 mm, 90% akan memiliki lebar taring dan bikuspid dengan total tambah 22,6 mm. Nilai pada tingkat 75% dipilih sebagai perkiraan karena dianggap paling praktis dari sudut pandangan klinis. Lalu untuk metode kedua itu ada short method. Metode yang lebih pendek dan kurang akurat. Nah, cara kerjanya itu menambahkan lebar gigi seri rahang bawah lalu dibagi dua. Untuk nilai yang diperoleh, tambahkan 10,5 mm untuk memprediksi gabungan lebar gigi taring dan bikuspid mandibula dan 11,0 mm untuk memprediksi lebar gabungan dari gigi taring dan bikuspid maksila. Setelah menggunakan short atau long method, catat nilai estimasi untuk lebar cuspid dan bikuspid gabungan dalam mixed dentition analysis form untuk kedua sisi dan setiap lengkung. Lalu untuk step yang terakhir itu ada hitung jumlah yang tersisa. Nah, jadi hitung jumlah ruang yang tersisa di lengkung untuk penyesuaian molar dengan pengukuran perkiraan ukuran cuspid dan bikuspid dari ruang terukur yang tersedia lengkungan setelah penyelesaian gigi. Catat nilai-nilai ini untuk setiap sisi. Lalu untuk prosedur yang selanjutnya ada prosedur arch maxilla. Nah, jadi prosedurnya itu mirip dengan rahang bawah dengan dua pengecualian, yaitu grafik probabilitas yang berbeda digunakan untuk memprediksi jumlah gigi taring atas atau cuspid dan gigi premolar atas atau bikuspid. Kelonggaran harus dibuat untuk memperbaiki overjet saat mengukur ruang yang akan ditempati oleh gigi seri yang disejajarkan. Perlu diingat bahwa lebar gigi seri bawah digunakan untuk memprediksi lebar gigi taring atas dan premolar atas. Lokalisasi kekurangan ruang sangat membantu dalam pemilihan alat manajemen ruang. Kita juga harus mempelajari radiografi agar tidak adanya gigi permanen, malposisi perkembangan yang tidak biasa, dan kelainan bentuk mahkota. Lalu selanjutnya ada tooth space available. Hanya menghitung aproksimasi panjang garis di sekujur tiap segmen pada gambar A, B, C, D, E, F, G, H apa adanya. Lalu ruang yang dibutuhkan atau required space menggunakan lebar prediksi cuspid dan bikuspid menggunakan tabel. Lakukan perhitungan ruang yang tersedia. Lalu dilakukan dengan mengukur perimeter lengkung dari mesial satu molar pertama ke molar lain melalui titik kontak gigi posterior dan tepi insisal gigi anterior. Hal ini dapat dicapai dengan membagi lengkung gigi menjadi segmen-segmen yang dapat diukur sebagai pendekatan atau aproksimasi garis lurus lengkung gigi. Nah, jadi untuk menghitungnya menggunakan lebar prediksi cuspid dan bikuspid menggunakan tabel. Step pertamanya yaitu ukur lebar mesiodistal setiap gigi erupsi dari titik kontak ke titik kontak lainnya. Lalu perkirakan ukuran gigi tetap yang tidak erupsi. Selanjutnya, jumlahkan lebar masing-masing gigi. Lalu terakhir, available space, required space, atau kecukupan atau ketidakcukupan ruang untuk memposisikan gigi sesuai dengan arcus dentalis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.